Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita ucapkan syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas setiap perlindungan Tuhan dalam minggu-minggu ini. Bukan suatu kebetulan kita bisa mengikuti ibadah ini, kita bisa datang di ibadah ini. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari semuanya saya undang untuk kita dapat memuji dan menyembah nama Tuhan. Ucapkan terima kasih dan rasa syukur kita kehadiratnya. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan dalam keadaan kita seperti apapun, Dia tetap ada bersama kita, memegang tangan kita. Sebab Dia Allah yang baik, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Kau yang ku sembah, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan hidup kami. yang ku sembah. Kau pimpin hidup kami, Kau sertai hidup kami. Kau takkan biarkan kami terjatuh Tuhan. Selamanya Kau Tuhan, Sebab kami percaya padamu Tuhan. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Kau sungguh baik. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Saya undang semuanya kita untuk dapat bangkit berdiri. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live.
I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I. Yesus, aku percaya. Yesus, aku dan Yesus, aku milik-Mu Tuhan. Yesus, aku milik. Ku hidup karena-Mu Tuhan, dan hanya untuk-Mu. Selamanya. Ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk selamanya. Oh, aku percaya Tuhan, dan aku milik-Mu. Segenap hati kami kepadamu, segenap jiwa kami memuliakan nama-Mu. Aku percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Sembah Tuhan.
kami percaya kepadamu Tuhan, dan hanya kepadamu. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Benar ya Bapa, kami percaya, kan kami yakin ya Bapa, hidup kami di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul ya Bapa di rumah-Mu ini ya Bapa, untuk kami dapat beribadah ya Bapa, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapa. Kami menyerahkan selalu kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap kekhawatiran kami, setiap sakit penyakit kami, setiap pergumulan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami yakin percaya ya Bapa, Engkau selalu setia menjaga kami dan tak akan membiarkan kami terjatuh. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan Kau juga yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang nanti akan memberikan kebenaran tentang firman Tuhan, agar semua itu dapat bermanfaat bagi kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Sebelum duduk boleh kasih senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik. Setelah itu silakan duduk. Ada kuasa. Tuhan Allah kita bertahta.
percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh kita? Mari kita bangkit berdiri. Ku diberi kuasa. Sama katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah bersamaku, jangan lawanku. Sungguh besar Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah adalah Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Seperti hari Kamis kemarin, kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti meninggalkan kita, tetapi Dia ke sana untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang percaya dan hidup berkenan di hadirat-Nya. Sekali lagi, Tuhan selalu setia dan Tuhan adalah penolong kita. Dia selalu menjaga, bahkan selai rambut di kita pun tidak akan terjatuh tanpa seizinnya.
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia helai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong kami, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolong, Selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang memelihara hidup kami. Allah yang menolong dan menyertai kami. Sehelai pun rambut kami jatuh ke bumi, itu semua seizin dari Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Ketika kami harus melewati lembah-lembah kekelaman, bahkan ketika kami harus turun ke dalam dunia orang mati sekalipun, Engkau tetap ada di sana. Layaklah Tuhan, Engkau menerima segala pujian, pengagungan, kemuliaan, hormat dari kami, umat kepunyaan-Mu yang pagi hari ini datang beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau yang disukakan, disenangkan karena pujian penyembahan kami. Engkau yang bersemayam, Engkau yang bertahta di atasnya. Saat ini Tuhan,
Mari bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar, yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi dan jamah setiap hati kami menjadi tanah hati yang lembut, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman Tuhan, supaya kami bukan sekedar hanya menjadi pendengar firman Tuhan untuk melupakannya, tapi kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Roh Kudus, urapi dan kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Katakan shalom. Shalom semuanya. Satu sukacita yang besar kalau kita pada hari Kamis yang lalu boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita akan lihat Alkitab kita pagi hari ini saudaraku dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Seharusnya kita membaca secara keseluruhan dari perikop ini, namun untuk mempersingkat waktu kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Dengan perikop rumah Bapa. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke-4. Saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus dalam pasal ke-14 ini diawali dengan pernyataan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pernyataan ini saudaraku diungkapkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tahu betul bagaimana perasaan para murid pada saat itu yang sedang gelisah, yang sedang galau. Kenapa? Karena pada pasal sebelumnya saudaraku, dalam Injil Yohanes yang ke-13 ayat 33, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa sedikit waktu lagi, hanya tinggal waktu yang sangat singkat, Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan para murid ke satu tempat di mana para murid tidak dapat datang, tidak dapat menyusul Tuhan Yesus ke sana. Maka saudaraku, tentu saja bagi para murid yang telah meninggalkan semuanya, yang telah meninggalkan segala sesuatu dalam hidupnya, hanya untuk mengikuti Yesus, dan tiba-tiba Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka ke satu tempat di mana mereka tidak dapat datang kepada Tuhan. Maka ini menimbulkan satu kegelisahan, menimbulkan satu kegalauan di hati para murid. Sebab itu Tuhan Yesus menyatakan pernyataan yang lugas dengan pernyataan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Satu pernyataan saudaraku, Tuhan mau berkata bahwa aku pergi ke sana, aku pergi ke surga untuk kamu. Untuk semua orang percaya. Oleh karena itu hari ini tema kebenaran firman Tuhan saudaraku, Yesus naik ke surga bagi kita. Yesus naik ke surga bukan untuk kepentingan Tuhan.
Yesus naik ke surga bukan hanya untuk dipermuliakan, tapi Yesus naik ke surga juga demi kepentingan saudara dan saya. Yesus naik ke surga bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu hari ini kita coba mau gali, kita coba mau mempelajari saudaraku, apa dampak, apa hasil yang kita peroleh melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi semua orang percaya. Yang pertama saudaraku, yuk kita lihat kembali pada ayat kedua. Firman Tuhan bilang begini saudaraku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan. Sebab aku pergi ke situ. Apa saudaraku? Untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, hal yang pertama jelas. Apa yang menjadi dampak, apa yang menjadi hasil melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi semua orang percaya. Bagi saudara dan saya, bagi kita. Yang pertama saudaraku, Tuhan menyediakan tempat. Tuhan menyediakan rumah bagi kita. Amin. Saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku pergi ke sana. Itu menunjukkan saudaraku, Tuhan Yesus menjadi perintis, menjadi pelopor. Dia yang buka jalan, dia yang mempersiapkan segala sesuatunya buat saudara dan buat saya, buat kita. Dia yang menyediakan surga, menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi semua orang percaya. Dan pernyataan Tuhan Yesus ini saudaraku menjadi sebuah penegasan bahwa surga itu adalah sebuah tempat. Ya, surga itu adalah sebuah lokasi. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat kedua dan ketiga, berulang kali Yohanes menegaskan kata tempat, tempat, tempat yang mau menunjukkan bahwa surga itu adalah sebuah tempat. Jadi surga itu bukan hanya sekedar perasaan. Surga bukan sekedar situasi. Surga bukan sebuah kondisi. Tapi surga adalah real, sebuah tempat. Ya, ada beberapa pengajaran mengatakan surga dan neraka itu hanya sebuah perasaan. Ya, ini karena bernyangkut dengan sebuah konsekuensi logis. Kalau surga adalah sebuah tempat, sebuah lokasi yang real, berarti neraka juga adalah suatu tempat. Betul ya? Ini menjadi sebuah konsekuensi logis. Kalau surga ada tempatnya, maka neraka juga adalah sebuah tempat. Dan ada begitu banyak orang yang gak bisa menerima mengatakan bahwa Tuhan kita adalah kasih. Mana mungkin Tuhan buat tempat penghukuman buat manusia. Allah adalah kasih. Ya, betul Allah kita adalah kasih. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang adil. Dia akan mengampuni dan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Tetapi dia akan memberikan penghukuman yang kekal bagi orang yang tidak mau percaya. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga ini merupakan sebuah perpindahan tempat dari dunia ke tempat yang lain. Dan ke tempat yang sama inilah Tuhan Yesus sediakan bagi kita orang percaya. Satu tempat tinggal yang permanen dalam kekekalan. Sama seperti saudaraku, ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia untuk pertama kalinya, maka manusia terusir hidup dalam pengembaraan, keluar dari Taman Eden. Namun kita di dalam kasih karunia Kristus nanti kembali di sorga. Ada satu tempat yang permanen, bukan lagi nomaden, bukan lagi hidup dalam pengembaraan. Ada satu tempat yang abadi dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itulah surga, tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab itu saudaraku,
buat kita orang percaya jangan pernah takut akan kematian. Amin. Saya jujur saudaraku, saya menjumpai udah ada nenek-nenek 80 tahun saudaraku. Jalan sudah tidak bisa, bangun aja udah gak bisa. Lagi di konseling, lagi diajak ngobrol saudaraku. Rupanya masih takut akan mati. Ini realita. Kenapa? Karena dia belum bahwa ada satu tempat yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sebenarnya saudaraku, kita tutup mata di dunia, kita buka mata di surga. Satu tempat yang baru, perpindahan dari dunia ke surga. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Saudaraku, kata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa surga itu cukup tersedia bagi semua orang percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Surga itu satu, ya, tidak terdiri dari tingkatan-tingkatan yang bertingkat-tingkat begitu ya. Ada surga tingkat 1, tingkat 2. Kalau saudara baca di dalam Korintus tentang Paulus yang mengatakan bahwa dia naik ke surga tingkat 3. Itu mau menunjukkan tentang pandangan orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi menganggap bahwa surga itu terdiri dari 3 tingkatan. Dari kata samaim dalam bahasa Ibraninya. Surga tingkat 1 yaitu ini langit. Awan-awan nih sudah surga tingkat 1. Ya. Lalu yang kedua, surga tingkat 2 adalah cakrawala. Alam semesta. Bulan, bintang, planet-planet. Itu surga tingkat 2 menurut pemandangan orang Yahudi. Dan surga tingkat 3 di atas langit. Ini tahtanya Allah. Makanya Paulus berkata bahwa bukan aku kata dia ya, bermimpi dibawa naik ke surga tingkat 3. Ini ingin menjelaskan tentang bahwa dia betul-betul dibawa Tuhan ke surga. Yang real surga. Tapi bukan pengertiannya surga itu bertingkat-tingkat. Karena ini menurut pandangan orang Yahudi. Ya. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Sekalipun demikian. Tapi tetap ternyata sekalipun surganya tetap sama. Ada perbedaan. Nah ini saudaraku ya. Ada perbedaan upah. Ada perbedaan kedudukan. Masing-masing orang percaya dalam kerajaan surga. Surganya sama, tapi kedudukan orang percaya dalam surga itu berbeda-beda. Ya, saya mengutip di sini dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tiap-tiap orang punya kadar upah yang berbeda-beda menurut perbuatannya. Bahkan lebih jelas lagi, coba saya minta tolong multimedia, Matius 5 ayat 19. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang baca ya. Matius 5 ayat 19. Yuk dibaca ya. Dibaca. 2, 3. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi jelas kalau berdasarkan ayat ini, kedudukan seseorang di dalam kerajaan surga itu berbeda-beda. Orang yang mau melakukan, orang yang mau mengajarkan kehendak firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, maka dia punya kedudukan yang tinggi dalam kerajaan surga. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Lalu apa konsekuensi logis buat kita? Apa aplikasinya buat kita? Yang pertama saudaraku,
Jangan pernah tukarkan surga dengan hal-hal yang fana dari dunia ini. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Satu surga, satu tempat real yang kita akan pasti peroleh. Satu jaminan. Karena nama Yesus, kita pasti akan menerima bagian dalam kerajaan sorga. Dan jangan pernah surga yang akan kita peroleh itu ditukar dengan perkara-perkara fana di dunia ini. Ada berapa banyak orang hanya karena pasangan hidup, hanya karena uang, kekayaan, jabatan, pangkat, menukarkan surga yang pasti dengan hal-hal yang fana. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Jangan pernah tukarkan keselamatanmu dengan apapun di dunia ini. Sekalipun dengan kebahagiaan, kesenangan, kekayaan dunia ini. Firman Tuhan berkata, untuk apa kita memiliki dunia dan segala isinya, tetapi jiwa kita binasa. Yang kedua, kalau kita tahu surga itu ada kedudukan tiap-tiap orang, ada upah tiap-tiap orang menurut perbuatannya, menurut apa yang diperbuat dan dikerjakannya. Mari kejarlah kekudusan untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya kita memiliki kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin. Biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kita menjadi orang-orang yang hanya ikut Tuhan. Tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin disempurnakan. Menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kepenuhan Kristus. Sampai kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Ya, dampak yang kita peroleh melalui peristiwa kenaikan Yesus ke sorga buat kita, semua orang percaya. Yang pertama, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan menyediakan rumah yang permanen. Tempat peristirahatan abadi dalam kekekalan. Surga buat kita. Yang kedua, yuk kita lihat kembali dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan saudaraku, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, kita mengerti betul bahwa akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah terpisah. Hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Allah yang maha suci tidak lagi bisa bergaul dengan manusia yang berdosa. Ya, hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Namun saudaraku, kita bersyukur di dalam kasih karunia, di dalam Kristus Yesus, hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Dan melalui peristiwa kenaikan Tuhan ini, saudaraku, Tuhan membawa kita kembali dalam persekutuan, mempersatukan kembali antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Ini hal yang kedua, saudaraku. Di mana aku berada, kata Tuhan, di situ pun kamu berada. Dampak yang kedua, mempersatukan kembali antara kita orang percaya dengan Allah Bapa. Kita bukan lagi disebut sebagai musuhnya Allah. Kita bukan lagi disebut seterunya Allah. Sebab dosa itu adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Pemberontakan terhadap Allah. Menjadi seterunya Allah. Tapi kita diperdamaikan, kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tidak lagi disebut sebagai musuhnya Allah, seterunya Allah.
tapi kita disebut sebagai anak-anak Allah yang berhak mewarisi kerajaan surga. Bahkan yang lebih indah lagi daripada itu, ada satu pemulihan hubungan. Kita bisa memanggil Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Allah yang bersamayam dalam kerajaan sorga, dengan sebutan Bapa. Apa itu artinya? Ada satu pemulihan hubungan. Ada satu persekutuan, dipersatukan kembali antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang maha mulia di dalam Kristus Yesus. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Ini dampak yang kedua saudaraku. Ya, saudara, kalau kita memperhatikan pernyataan apa yang dikatakan Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali. Tuhan naik ke surga dan Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kembali jemput kamu. Ini dua pengertiannya saudaraku. Tuhan datang kembali jemput kita pada waktu hari kematian kita. Yang kedua, Tuhan datang kembali pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Jemput kita sebagai mempelainya Kristus. Makanya saudaraku, sekali lagi jangan pernah takut tentang kematian. Melalui pengalaman pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sudah banyak sekali saya mengantar orang dalam sakratul mautnya. Menemani orang yang sudah sebentar lagi akan mati. Saya dampingi orang itu. Dan belum pernah saudaraku, saya menjumpai seorang percaya yang sungguh-sungguh percaya dalam Tuhan. Waktu mau mati, teriak-teriak, wow, wow. Semua dengan tenang, smooth. Dengan penuh sukacita. Bahkan ada yang dalam penyembahan, ada yang dalam doa. Mereka menghembuskan napas terakhir. Tapi jujur, saya jumpai ada beberapa saudara-saudara saya yang belum kenal Tuhan. Waktu mereka mau mati, saudaraku, tragis, menyeramkan. Saya pikir-pikir, ya jelas. Kenapa orang percaya waktu mau meninggal nggak pernah mengalami ketakutan? Firman Tuhan bilang, yang datang siapa? Tuhan Yesus sendiri. Aku akan datang kembali. Yang jemput siapa? Tuhan Yesus. Beda dengan saudara-saudara kita. Yang jemput siapa? Itu tuh yang lidahnya panjang, yang putih dan si hitam, bawa pentungan. Ya jelas aja, nenek-nenek ketemu yang kayak begituan. Lu mau bawa kemana? Ketakutan lah. Ini serius saudaraku. Realitanya seperti itu. Kalau kita baca saudaraku ayat ini saudaraku ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dalam terjemahan bahasa aslinya saudaraku. Saya mempelajari dengan kata-kata begini. Aku akan membawa kamu untuk berhadapan muka denganku. Ini satu keajaiban kasih karunia Kristus dalam hidup kita orang percaya saudaraku. Tuhan Yesus tidak hanya nyuruh malaikatnya. Tidak hanya nyuruh ajudannya atau anak buahnya gitu ya, malaikatnya. Untuk jemput kita. Jemput tuh si Arianto. Suruh pulang dia ke sorga. Enggak saudaraku. Dia datang sendiri. Yang datang siapa? Tuhan Yesus sendiri. Yang jemput Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk bertemu muka dengan Tuhan. Ada dalam pelukannya Tuhan. Ada dalam persekutuannya Tuhan. Ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa saudaraku ya. Bukan saja sekedar hanya menyuruh malaikatnya atau utusannya sekedar bawa kita pergi ke surga. Namun yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus sendiri yang ingin membawa kita ke dalam pelukannya, ke dalam persekutuannya. Esensi penting di sini bukan hanya sekedar masuk surga.
Tapi esensi penting yang di sini, saudaraku, Tuhan mau ada dalam persekutuan dengan kita, kebersamaan dengan kita, dalam keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bisa dipahami, saudaraku, tentang perkara ini? Ini dampak yang kedua, saudaraku. Sesuatu perkara yang luar biasa, bukan hanya sekedar memberi kita surga, tapi dia bawa kita sendiri. Dia jemput kita sendiri untuk ada dalam persekutuan. Di mana aku berada, kata Tuhan, di situ pun kamu berada. Aku akan bawa engkau dalam pelukanku, dalam keintiman, dalam persekutuan bersama-sama dengan aku. Setiap saat, setiap waktu. Apa konsekuensi logis buat kita, aplikasi buat kita? Saudara, kalau kita melihat dari pernyataan ini, Tuhan Yesus begitu mengutamakan sampai dia rela untuk jemput kita sendiri. Tidak kirim malaikatnya, tidak utusannya. Tapi dia datang sendiri untuk bawa kita dalam persekutuannya, dalam kebersamaannya, masuk dalam kerajaan sorga. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hati kita? Apakah kita punya satu kerinduan seperti hati Tuhan? Mau selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan? Mau dalam keintiman dengan Tuhan? Atau selama ini kita sudah tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah mau bersama dengan Tuhan? Saya dari awal, saudaraku, masuk pandemi ini saya sudah ingatkan berulang-ulang kali. Hati-hati. Ini masa pemurnian gereja. Hati-hati. Jemaat kita, saudaraku, dalam ibadah 1, 2, 3, kurang lebih ada 230 sampai 250 orang dalam satu kali kebaktian. Jemaat kita kurang lebih ada 350 sampai 400 orang. Gara-gara pandemi, sekarang untuk ngumpulin 150 orang saja susah. Ada 1001 macam alasan untuk orang tidak lagi mau beribadah. Makanya seringkali saya katakan sesuatu hal yang udah irasional. Ke mall berani, jalan-jalan ke pantai Indah Kapuk yang katanya sekali lagi rame tuh di pantainya, berani. Ke Ancol yang sampai Ancol ditutup, berani. Yang pada kakak pakai masker. Ke pasar nyamuk yang pedagangnya nggak pernah pakai masker, berani. Ke gereja yang ketat dengan protokol kesehatan, tidak berani. Saya mau berkata, saudaraku, ini udah nggak berpikir logis. Kenapa? Pandemi sudah mau berjalan 2 tahun. Apakah saudara nggak kerja? Apa saudara nggak pernah berkomunitas? Apa saudara nggak pernah melakukan kegiatan di luar rumah? Oh enggak, Pak, saya nggak pernah, Pak. Nggak mungkin. Kenapa? Jawabannya, malas. Sudah terbiasa untuk tidak lagi beribadah. Ini kan udah ini kan, 40 hari satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang kali akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika seseorang sudah 4 bulan, 6 bulan, bahkan setahun tidak beribadah ke gereja, maka ya dia merasa fine-fine saja tidak beribadah. Padahal, hati-hati saudaraku, dia sudah ditipu oleh iblis, dia sudah dicuri dari iblis. Dia sudah meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Saya mau ingatkan saudaraku, fungsi gereja ada 3. Koinonia, diakonia, marturia. Saya tidak punya waktu lagi untuk menjelaskannya. Tapi koinonia itu adalah persekutuan. Dengar baik-baik. Orang Kristen, ya, nggak ada ceritanya saudaraku. Orang Kristen tidak bisa tidak bersekutu. Karena fungsi gereja, koinonia, ada persekutuan. Persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan saudara seiman. Ibadah online, percayalah saudaraku, tidak akan pernah memuaskan kita.
Karena kita kehilangan dari koinonia, persekutuan, yang menjadi fungsi gereja. Karena itu saya mau berkata saudaraku hari ini mengingatkan kalau Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Dia sediakan tempat buat kita. Bahkan Dia datang kembali jemput kita. Yesus sendiri datang jemput kita dengan mengutamakan sebuah persekutuan, kebersamaan. Supaya kita dipersatukan kembali dengan Allah Bapa di sorga. Masakah kita yang menjauhkan diri dalam persekutuan dengan Allah? Hari ini, seperti firman Tuhan katakan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, melainkan melakukannya semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Amin. Dan yang terakhir. Ini benar terakhir ya. Oke, kita lihat ayat keempat saudaraku. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Garis bawahi kata kamu tahu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, kitab ini menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mau pergi ke sorga, Tuhan katakan, kamu tahu jalan ke situ. Berarti jalan kemana saudaraku? Jalan ke sorga. Kenapa kok kita bisa tahu? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Saudaraku, ini memang menjadi sebuah hal yang dramatis dalam kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kitab Kejadian mengatakan kecenderungan hatinya hanya membuahkan semata-mata dalam perbuatan dosa. Makanya ini yang dikatakan bahwa semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Bayi pun yang baru lahir sudah berdosa. Kenapa? Karena kecenderungan hatinya pasti akan berbuat dosa. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Satu hal yang begitu luar biasa, kita dipulihkan di dalam Kristus. Karena dosa itu manusia tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang jahat. Tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Tapi sekali lagi di dalam Kristus, kita mengalami pemulihan, kita bisa mengerti tentang kebenaran yang sungguh-sungguh kehendak Allah. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan. Kalau kita baca tadi pada ayat yang kelima ya, Thomas bertanya, Tuhan, kami nggak tahu Tuhan mau pergi kemana. Sekali lagi dari pernyataan yang pasal 13 ayat 33. Aku pergi, kamu tidak bisa datang kepadaku. Thomas Thomas ini orang peragu. Dia nggak mudah percaya gitu. Kami nggak tahu Tuhan mau kemana. Dan Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Akulah. I am. Akulah. Ini satu pernyataan tegas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga tanpa melalui aku. Tuhan Yesus mau bilang begini, harusnya kamu Thomas, harusnya kamu para murid, karena engkau sudah mengenal aku, maka seharusnya engkau tahu jalan ke surga. Karena akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nanti kalau saudara baca selanjutnya, Filipus menjawab, tunjukkanlah Bapa kepadaku, itu sudah cukup bagiku. Tuhan Yesus, bukankah engkau telah mengenal aku? Kalau engkau mengenal aku, kalau engkau telah melihat aku, maka engkau telah mengenal Bapa. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Adalah sebuah pertanyaan yang aneh buat kita orang percaya. Kalau kita mengaku diri kita Kristen, kalau kita mengaku diri kita orang percaya, tapi kita tidak mengerti kebenaran yang sejati dalam Kristus Yesus. Tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya yang naikkan Yesus Kristus ke sorga. Membuat kita menjadi mengenal
akan kebenaran, mengenal akan jalan kehidupan, mengenal akan jalan ke sorga. Ini yang ketiga, saudaraku. Dampak apa yang kita peroleh melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita, semua orang percaya, membuat kita mengenal jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, saudaraku, berdasarkan ayat ini menyimpulkan, sekalipun ada orang yang hidupnya baik, ada orang yang hidupnya kelihatannya benar, ada orang yang kelihatannya bijaksana, tapi dia tidak hidup di dalam Kristus, dia tidak mempunyai Kristus, maka dia tetap akan binasa. Kenapa? Karena mereka tetap adalah seorang yang berdosa. Tidak ada kebenaran. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus kita beroleh jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui peringatan kita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bagi kita orang percaya, ada 3 dampak. Yang pertama, Tuhan siapkan tempat buat saudara dan saya. Tuhan siapkan surga yang mulia buat kita. Yang kedua, dia membawa kita dalam sebuah persekutuan, kebersamaan dalam keintiman antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Dan yang ketiga, saudaraku, membuat kita mengenal jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kesempatan pagi hari ini kebenaran firman-Mu, satu pengajaran yang Tuhan sudah sampaikan buat kami. Hari ini Tuhan kami mengerti bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tapi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga bagi kami, orang yang percaya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kami, surga yang mulia. Bahkan yang kedua, Tuhan membawa dalam persekutuan yang indah, dalam keintiman, kebersamaan dengan Bapa di sorga. Karena di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kami berada. Lebih daripada surga yang mulia, Tuhan bawa kami dalam sebuah persekutuan yang intim. Karena itu Tuhan, kami tidak mau meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan. Bahkan yang ketiga, hari Tuhan ajarkan membuat kami mengerti, mengenal jalan kebenaran, jalan kehidupan. Biar Tuhan sungguh-sungguh ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin disempurnakan, semakin berkenan, semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Biar kami boleh mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk, saudara, Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada hambanya untuk firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya orang-orang yang datang, orang yang mendengar, orang yang melakukan dalam kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mohon dipersiapkan kembali, ada amplop yang berwarna biru dan amplop yang berwarna kuning. Mohon diperiksa kembali, jika kosong tidak usah dimasukkan ke dalam sini. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap berkat-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami, dan selalu penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memimpin ya Bapa dalam kehidupan kami. Dan untuk persembahan ini ya Bapa dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dimulai dari sebelah kanan saya, sebelah tengah, dan sebelah kiri. Tetap jaga jarak masing-masing. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
memberkati persembahan Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya mari kita saksikan warta pada minggu ini. Kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Di akhir acara ibadah kami saat siang hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang besar yang memberikan kesempatan buat kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberkati setiap hidup kami seperti janji kebenaran firman-Mu. Maka diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami. Diberkatilah air minuman kami. Dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan berkat alam juga mengalir buat semua para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini, tidak terkecuali apapun yang kami perbuat, yang kami kerjakan buat Tuhan. Tuhan Yesus sumber kehidupan kami, melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan penuh sukacita buat saudara kami Tuhan yang sudah Tuhan tambahkan usia, buat Ibu Sarina dan juga Ibu Santi dalam usia mereka yang masuk dalam usia senior. Mari Tuhan Kau berkati mereka. Biar damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kedamaian yang dari Tuhan mengalir bagi hati dan pikiran mereka. Engkau menguasai hati dan pikiran mereka dengan ketenangan. Bahkan kesehatan yang baik Tuhan berkati, supaya baik keadaan mereka. Segala kelemahan tubuh mereka Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Engkau mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang membawa dan memimpin anak-anak-Mu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus, menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri, yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati berdoa buat Indonesia biar dijauhkan dari segala yang jahat, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Tuhan tolong bangsa kami, biar Indonesia tidak mengalami gelombang tsunami COVID yang kembali lagi Tuhan hari-hari ini melanda dunia. Kami mohon pertolongan-Mu.
Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri dan para pejabat-pejabat tinggi negara. Bahkan juga untuk pemerintahan daerah kami, untuk pemerintahan daerah Banten, Kota Tangerang, bahkan seluruh pemerintahan daerah di daerah Indonesia. Tuhan urapi dan berkati mereka. Berikan kepada mereka kemampuan, hikmat, supaya mereka punya kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, kegentaran kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dengan integritas yang jujur di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati bangsa kami Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah penegakan hukum juga buat KPK, TNI, Polri, Kejaksaan, baik juga untuk kehakiman. Tuhan berkati semuanya, biar nama Tuhan dipermuliakan di bumi Indonesia ini. Namamu yang diagungkan, namamu yang ditinggikan di Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami berdoa Tuhan secara khusus juga menyerahkan buat setiap pribadi kami dalam setiap kehidupan kami, usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, dan apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan. Tangan Allah ada di atasnya, membuat semua apa yang kami perbuat dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Kami yang butuh pekerjaan, kami yang membutuhkan usaha yang baru, Tuhan tolong kami, buka jalan buat kami. Kami percaya anugerah berkat Allah mengalir buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tarizo. Umat-Mu di tempat ini tidak ada yang hidup susah, tidak ada yang hidup kekurangan, diberkati, dicukupkan segala sesuatunya di dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati juga kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Jauhkan dari terinfeksi virus corona, jauhkan kami dari segala yang jahat, dari niatan-niatan orang jahat. Kami percaya perlindungan Tuhan memagari hidup kami. Ada damai sejahtera melingkupi keluarga kami, rumah tangga anak-anak-Mu. Curahkan anggur yang manis itu mengalir dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Ada damai dan sejahtera Tuhan di dalam rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan, anugerah Allah terus berlimpah-limpah bagi kami. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Amin. Bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur, oh kami bersyukur Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.